ada kisah lelucuan. Jadi ada seorang pemuda miskin, kerjaannya mencari kayu bakar di hutan. Kisah hari ini. Miskin, seorang pemuda, gawiannya mencari kayu bakar, dan harta yang dia punya satu-satunya cuman kampak nang buruk. Walaupun dalam hidup yang seperti itu, tapi sang pemuda ini mempunyai satu sifat yang baik, adalah orangnya jujur, kada suka berdusta. Nah, nanti kita lihat gara-gara orangnya jujur ini, Allah akan memberikan karunia besar buat dia. Di pagi hari itu sang pemuda ini mencari kayu bakar di dalam hutan sambil membawa kampak nang buruk tadi nang tuha. Masuk ke dalam hutan. Waktu itu dia mencari kayu bakar di pinggiran sungai. Catok, lotok ning kayu kampak buruk nalina. Entah gimana, mungkin belum sarapan ke apa. Pas saat itu kampak nang di tangan tadi melacung masuk ke dalam sungai. Melacung kah, tercampur kah, istilahnya apa ya? Masuk ke dalam sungai. Akhirnya tuh ungut di si pemuda ini, nah si Anang ini tuh ungut di pinggiran sungai. Kenapa tuh ungut? Karena kada bisa berenang, apalagi menyelam. Nasib sudah kampak nang buruk, tercabur ke dalam sungai, kada bisa lagi mengambil kampak itu. Kada lawas pian tiba-tiba mencumul penunggu sungai di situ. Jin hirang ganal keluar dari dalam sungai. Hahaha jarnya. Nah, jin tadi nih. Jar jin, kenapa ikam duduk di situ, tuungot di situ, kenapa? Jinnya orang Banjar. Nampak nang duduk situ anu jinai. Karena takutan dia, karena orang jujur. Kampakku nang buruk tercebur ke sungai situ nah. Kenapa ikan kada mengambil? Kok kada kawa mengambil? Karena kada kawa berenang, apalagi menyelam. Akunkah aku ambilkan? Aku naik. Maka jin ini pun masuk ke dalam sungai, pian. Kada lawas jin ini mencungul, membawa kampak, tapi kampaknya terbuat dari emas. Ada tulisannya pulang 121 212 212 resah ulang nih lah. Jar jin tadi, ini kampak ikan kah? Kata pemuda lain, kampakku nang buruk itu emas. Jar jin dalam hati, ini jujur nih, jujur. Dibalik kampak emas kada akun. Kalau begitu jadiin aku masuk lagi ke dalam. Masuk lagi jin pian ke dalam ini. Kada lawas datang lagi membawa kampak terbuat dari perak. Jar jin, ini bujurkah punya ikan? Jar pemuda tadi, bukan jinai, kampakku nang buruk. Jin ini dalam hatinya berkata, ini jujur benar orang ini. Dibalik kampak emas kada hakun, dibalik kampak perak kada hakun. Hakunnya nang buruk. Coba potongan kita kalau begitu, Parbawi, ini kampak emas bujurkah? Mungkin dia Parbawi, bujur aku itu punya aku. Yang ini begayaan aja. Akhirnya jin tadi begini dah, aku ambil lagi. Maka dan ketiga kali ini jin ini mengambil kampak tadi. Ada lewas keluar jin tadi. Dan jin ini berkata, ini bujurkah kampak ikam? Jar pemuda, nah ini bujur kampakku. Lalu jin tadi berkata, nah ku kembalikan kampak ikam nang buruk ini, tapi karena ikam jujur, ku balikan kampak emas dan kampak perak ini. Ikam jangan khawatir, ini punyaku. Jadi ini bujur-bujur halal. Maka si pemuda itu pun gembira lalu mengucapkan alhamdulillah. Sampai di situ kisahnya ada bersambung episode yang kedua.
Lalu si pemuda ini membawa kampak emas nang kampak perak tadi. Dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Pasar baru situ nah. Pasar Kelandasan. Berjual kampak emas tadi, kampak perak. Kira-kira kalau kampak tadi beratnya 2 kilo, berapa lah? Nah, 5 kiloan tambah perak tadi. Segram sekarang berapa Bu Haji? Hah? 1.300.000. Nah, sugih benar. Kaya mendak. Nah, setelah kaya, berduit banyak, pikirannya satu. Apa itu? Bebini. Jangankan nang pemuda, nang abah-abahnya ini kalau berduit banyak berpikir pulang, apalagi nang masih bujangan. Iyalah. Jadi bersyukur kalau seandainya kada tapi sugih benar. Jadi bebini si lakian ini, si pemuda tadi, tapi sayang dan disayangkanlah. Dia bebini kada tapi bungas biniannya. Jar kekatakan balik papan sudah hirang, bau, hidup lagi jarnya. Hidupnya itu nang kada nyaman. Tapi jar pepatah orang bahari bukan cantik nang membikin cinta, tapi cinta membikin. Berapa banyak ya, berapa banyak orang yang bebini kada tapi bungas-bungas bandar, lakiannya kuda kada tapi bungas-bungas bandar, tapi sampai tuha tetap sayang-sayangan. Bujur kada? Mudah-mudahan pian nang di sini insyaallah mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Berkumpul berataan laki bini lawan keluarga dari dunia sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, berapa banyak orangnya bininya bungas, lakiannya bungas. Waktu pernikahan Masya Allah bermiliar-miliaran pestanya. Tapi ternyata setahun 2 tahun bambihan. Nah kayak artis-artis lah. Nikahnya rame mana, pernikahan juga rame. Ya berceraian juga rame. Nah itu. Jadi kadang mesti bukan cinta yang membuat cantik, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Kalau cinta sudah melekat, nah, gigi rasa coklat mana ada tuh ya rasa tetap aja bojigong. Ala kuliah, bebini dia, bebini. Jadi ada kisah ini ya, menyimpang nih kisah menyimpang. Ada orang laki bini nang lakiannya sudah umur 90 tahun. Bini sidin umur 70 tahunan. Jadi si kai ini berjalan ke masjid. Sekalinya bertamu lawan kawal. Kawalnya sama umur 80-90an juga. Nah, tetamu kita di sini jar kai pertama. Ayo kita ke rumahan jarnya. Ke rumahan. Sampai di rumah si kai nang pertama ini bepadah lawan bininya. Yang ulahkan kopi nah ada kawalku. Sila si kainang kedua ini berpikir jangan-jangan bebini anu ini. Kada lawas datang tuha juga mesin tuha juga umur 70-an. Bikinkan nah kopi nah ada kawalku. Masuk kai bininya setumajarnya aku mengulahkan. Kainang kedua bepadah lawan kai pertama. Ih hebatnya ikam lah. Tuha masih sayang-sayangan. Jarnya aku menyebut biniku sayang. Kenapa garang? Aku lupa ngarannya. Aku lupa ngaran biniku. Daripada aku tersambat salah, lebih baik aku panggil sayang. Karena kalau tersalah sambat, ya bang dah besarik-sarikan akhirnya. Adalah baik kita kembali ke cerita awal tadi. Jadi si pemuda ini menikah lawan bebinian nang kada tapi bungas. Imbah menikah. Diajaknya bininya ini ke dalam hutan hendak memberitahu di mana Bahari mendapat emas itu. Jalan naik laki bini ini. Entah kenapa tiba-tiba bininya ini terpeleset. Masuk ke dalam sungai itu lagi. Kada muncul. Kada muncul. Jar lakinya nasib. Kemarin kampak, sekarang biniku juga ditelan lawan sungai ini. Kada lawas pian mencungul jinang kemarin tuh hirang kenal jarjin kenapa lagi kamu tuh umut di sini anu jinai biniku tercampur dalam sungai ambil masuk kayak jin tadi ke dalam sungai bapak ibu lah
kada lawas mencungul, tapi nang di bawahnya ayu ting ting. Artinya bungas banar ina, bungas banar. Lalu si jin berkata, pemuda, ini bujur kabini ikam. Bujur kak, setuan aku berpikir dulu nah. Aku berpikir, bujur kada? Bujur bini ke tuh. Nah, jin, berdusta ikam. Kemarin masalah kampak jujur, tapi masalah bibinian kada jujur. Kenapa ikam ini? Nah, itu kekalahan kita Pak. Terkadang kita ini lawan bibinian terglowing dikit lupa nang di rumah itu bisa. Apa ini jin? Ikam berdusta kenapa? Jar pemuda begini Jina, jangan suudzon dulu, betakun dulu kenapa aku ini berdusta. Coba ikam kenapa berdusta? Begini Jinai, aku tuh sebenarnya hendak jujur, cuman aku takutan kenapa? Kalau aku jujur takutan kasusnya kayak kampak, paham lah maksudnya. Nah bapak-bapak paham ini, muncul pertama ayu ting ting, bukan. Muncul nang kedua doi persik, bukan. Nang ketiga baru nang asli. Jarjin kalau karena ikam jujur kebalikan tiga-tiganya. Nah aku takutan kayak begitu Jenai. Lebih baik aku berdusta, ya ini bujur biniku. Jangankan 3, 1 aja kau kada habis. 1 aja kada sanggup memelihara, apalagi 3-tiganya. Jarjin masuk akal juga ini. Masuk akal juga. Jarjin karena ikam jujur, nah aku kembalikan bini ikam. Sebenarnya ini bini ikam, tapi berkat kejujuran ikam, bini nang kada tapi bungas jadi bungas. Alhamdulillah. Jadi pian bapak-bapak kalau ada bini pian kada bungas campurkan ke sungai. Langsung ditalak, ditubuhkan cerai lawan bini. Nah itu campurkan ke lumpur itu. Begayaan lah. Apa ya maksud jadi cerita ini? Artinya, kan lucu. Maksudnya adalah jujur ini penting Bapak Ibu lah. Apalagi zaman sekarang kita ini banyak orang kada jujur. Di akhir zaman begitu tuh. Di akhir zaman banyak. Salah satu dekatnya hari kiamat adalah orang yang jujur didustakan, orang pendusta dijujurkan. Nah, pemimpin-pemimpin nang berdusta dijujurkan, yang jujur didustakan. Itu di akhir zaman seperti itu. Dan sudah saatnya memang seperti ini. Mau bagaimana lagi? Tetapi ingatlah, orang yang jujur itu pasti beruntung, nggak pernah rugi. Kalau dia kadang mendapatkan di dunia, di akhirat dia pasti mendapatkan keberkahan. Dan orang yang jujur itu tidak pernah buntung. Oleh karena itu belajarlah kita jadi jujur. Jujur dengan lisan kita, jujur dengan perbuatan kita. Nang jadi laki jujur di rumah, nang jadi bini jujur juga. Ya, kalau mendapatkan duit laki bepada ini ada duit, tadi aku mendapat. Bisa juga jar dipakai ini kadang mendapat uang dipakai lawan bininya, jar bininya. Aku dapat uang di mana? Di bawah tilam. Duit apa itu? Jalakinya duit sial. Sudah bertaruh di bawah bantal masih ketahuan. Mulailah kita jujur, karena jujur ini membawa keberkahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal birra yahdi ilal jannati." Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqah. Ala wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sungguh kata Nabi, orang yang jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan seorang laki-laki termasuk perempuan, apabila ada seseorang laki-laki atau seorang perempuan dia jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur di hadapan orang atau jujur dalam keadaan sendiri, maka kejujuran itu akan diberikan oleh Allah gelar kepada dia siddiqah, orang yang sangat jujur.
maka dia akan dikumpulkan di surga nanti bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidus Siddiq. Pemimpin dari orang-orang yang jujur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu jar Nabi membawa kepada dosa, membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa tadi, kejahatan tadi akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya laki-laki termasuk perempuan, la yakdzibu, suka berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah memberikan gelar kepada dia pendusta, dan dikumpulkan dengan orang-orang pendusta, dan pemimpin pendusta adalah iblis laknatullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mulailah kita dari diri sendiri, kemudian kita sebarkan kejujuran tadi kepada anak dan keluarga kita di rumah. Kalau kita seandainya jujur, maka makanan, minuman, pakaian yang masuk atau yang sampai kepada kita itu adalah semuanya serba yang halal. Dan kalau halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Dan bukti cinta itu adalah Allah akan mengumpulkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sekian saja, tidak usah berpanjang lebar, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita bersilaturahim di hari ini menjadi sesuatu kebanggaan buat kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bicarakan dan kita diskusikan pada hari ini, insya Allah kita bisa mengambil manfaatnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya